Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara yang aman membawa anak untuk imunisasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa kejadian atau penularan COVID-19 masih banyak, tetapi satu hal bahwa imunisasi tidak boleh ditunda. Nah, sekarang berarti kita harus membawa bayi-bayi kita untuk imunisasi. Nah, bagaimana caranya supaya aman membawa anak kita imunisasi di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama agar cakupan imunisasi di negara kita tetap tinggi. Dan bagi ibu-ibu yang sudah rajin menyimak materi ini, terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Yuk kita mulai pembahasannya bahwa memang pada masa pandemi COVID-19 ini cakupan imunisasi menurun ya. Ini saya dapatkan dari Buletin Surveillance PD3I dan imunisasi pada Juli 2020. Ya, jadi pada gambar ini kasus OPV-nya menurun, DPT pentabionya 3 dan 1 dan 3 menurun. Semuanya menurun. Ya, mungkin saja hal ini terjadi karena memang satu, ketakutan orang tua membawa bayinya keluar rumah, atau banyaknya dulu posyandu yang tutup, atau adanya PSSB ya, pembatasan sosial skala besar. Nah, ini semua bercampur yang menjadikan cakupan imunisasi itu menurun atau rendah. Apa akibatnya yang paling kita takutkan kalau cakupan imunisasi ini menurun? Yaitu bayangan munculnya pandemi PD3I. PD3 itu adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita lihat contohnya tuberkulosis, sekarang kan sudah mulai menurun angkanya, kalaupun ada tapi kasusnya tidak yang berat. Bagaimana polio, difteri, tetanus, hepatitis B, campak, dan juga batu rejan atau pertusis. Sebenarnya kalau kita bandingkan pada kasus COVID-19 pada anak itu kan relatif lebih kecil dibandingkan dewasa dan kasusnya tidak yang berat. Pada anak-anak jika muncul pandemi PD3 ini justru sangat berbahaya dan angka morbiditas atau kesakitan dan juga kematian cukup tinggi. Jadi sangat berbahaya apabila sekarang kita berhasil lewat pandemi COVID-19. Nanti setelah ini maka kita mungkin saja berhadapan dengan pandemi PD3 ini kalau cakupan imunisasi kita rendah. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu jika Anda membawa bayi Anda atau anak Anda untuk imunisasi di setiap tempat kesehatan, vaskes, di rumah sakit, atau di puskesmas, posyandu sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sesuai dengan standarnya, di mana di sini pada alurnya ada itu membahas tentang apabila anaknya konfirmasi COVID-19 atau terpajan dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, orang yang sakit dan lain sebagainya, sudah ada diatur di dalamnya. Jadi kita tidak perlu khawatir bagaimana cara menghindarinya di tempat protokol kesehatan, karena setiap vaskes sudah wajib ya, sudah wajib melaksanakan protokol atau protap ini. Sekarang, bagaimana imunisasi pada masa pandemi COVID-19 ini? Bolehkah? Boleh dan harus diberikan. Boleh dan harus diberikan. Artinya kita harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan cakupan imunisasi ini agar anak-anak kita atau populasi kita mendapatkan yang namanya kekebalan populasi atau herd immunity terhadap PD3I. Kalau misalnya ada kendala, misalnya kesehatan terganggu, sakit, atau ada kendala lainnya, boleh ditunda, tapi sedapat mungkin jangan. Tapi kalaupun ditunda itu maksimal 1-2 minggu. Apabila memang sudah memungkinkan keadaannya, segera dilengkapi. Tips untuk melakukan protokol kesehatan bagi kita adalah pakai masker ya. Pakai masker itu nakes atau tenaga kesehatan pasti pakai masker. Ya, orang tua atau yang dewasa harus pakai masker. Anak-anak yang di atas usia 2 tahun sebaiknya pakai masker. Kalau yang di bawah 2 tahun
boleh pakai face shield atau orang tua menutupinya dengan selendang atau misalnya kain untuk menutupi kepala atau wajah si bayinya, tapi jangan kebablasan juga gitu. Dan antri tidak lama, usahakan daftar dulu, tanyakan jamnya, jam berapa dimulainya dan berapa yang akan diimunisasi, dan juga jaga jarak di tempat pelaksanaan imunisasi. Kalau boleh jaraknya itu 2 meter untuk mencegah penularannya. Jangan ngobrol-ngobrol di situ ya, apalagi ngobrol tidak pakai masker. Dan juga setelah imunisasi langsung pulang ke rumah, jangan mampir misalnya jajan dulu atau mampir makan dulu, langsung pulang ke rumah. Dan sampai di rumah rajin cuci tangan. Dan pada orang tua yang membawa bayinya atau pada bayi sendiri, pakaiannya, sendalnya, sepatunya jangan lupa dicuci dan dijemur. Nah, ini adalah tips yang aman bagaimana kita membawa bayi atau anak kita untuk imunisasi selama musim pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tergerak hatinya untuk mensukseskan program imunisasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi agar kita, negara kita terhindar dari pandemi PD3I. Salam sehat, dadah!